Pada hari Selasa 3 November 2020, pemerintah Kota Ambon melaksanakan acara sosialisasi perubahan perilaku terhadap wabah COVID-19 yang bertempat di kawasan Pohon Pule, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kegiatan sosialisasi tersebut dipimpin oleh Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi, serta turut dihadiri OPD lingkup pemerintah Kota Ambon, tokoh agama, serta hadir memberikan pengarahan secara virtual saat sosialisasi perubahan perilaku, yaitu Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi mengatakan, dengan angka kesembuhan yang semakin meningkat dan kasus terkonfirmasi yang menurun, kita semua harus berjaga-jaga, jangan sampai kesadaran masyarakat menjadi turun. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon tidak dapat bergerak sendiri, sehingga membutuhkan kerjasama pemerintah, media, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi untuk menjalankan peran dengan pendekatan pentahelix. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada ungkapan yang saya selalu dengar dari Pak Doni ini: kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu. 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Ungkapan ini sangat relevan dengan upaya kita sekalian dalam menghadapi COVID-19. Setelah mengetahui bahwa musuh kita tidak tampak, maka memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun, atau yang lebih dikenal dengan istilah 4M, menjadi strategi utama yang harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk di Ambon. Perubahan tatanan kehidupan selama masa pandemi COVID-19 memaksa kita untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat seperti ini, perubahan perilaku serta kesadaran masyarakat sangatlah penting. Kepatuhan menjalankan protokol kesehatan 4M dapat memutus rantai penularan dan menekan angka penyebaran COVID-19. Bapak Ibu sekalian, terutama para kader, para volunteer yang akan terlibat, saya mau ingatkan, walaupun secara masif angka penyembuhan semakin signifikan di Ambon, angka yang terkonfirmasi juga menurun cukup drastis, tidak berarti bahwa COVID sudah turun. Satu hal yang pasti, COVID tetap ada dan harus kita hati-hati, jangan sampai kesadaran masyarakat yang turun akibat semakin jenuhnya kita berhadapan dengan pandemi COVID ini. Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon tidak dapat bergerak sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, media, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi untuk menjalankan perannya yang sangat populer dengan pendekatan pentahelix system. Di samping itu diperlukan strategi yang terintegrasi dan terarah, lalu diikuti koordinasi yang solid antar satuan tugas secara berjenjang sehingga perubahan perilaku dapat terjadi. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi melaunching 375 duta perubahan perilaku guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Ambon pada hari Selasa 3 November 2020 yang berpusat di kawasan Pohon Pule, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Launching duta tersebut berlangsung dalam kegiatan sosialisasi perubahan perilaku.
Lohena Pesi berharap agar petugas penyuluh yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Ambon dapat memberikan sosialisasi tentang pentingnya perubahan perilaku sehingga kita semua dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Ambon. Besar bagi 375 kader petugas penyuluh lapangan bersama dengan petugas penyuluh lapangan lainnya dari Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon yang telah tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Ambon untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya perubahan perilaku sehingga kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tugas yang sama juga diberikan kepada 25 polisi pamong praja kita yang akan melaksanakan tugas sosialisasi bersama-sama dengan saudara-saudara selaku duta sosialisasi ini. Akhirnya, dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya melaunching sosialisasi Duta Perubahan Perilaku Sub Bidang Sosialisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota Ambon tahun 2020. Selamat melaksanakan tugas, pastikan perubahan perilaku dapat terlihat lebih nyata lagi. Atas nama pemerintah kota, saya mau sampaikan terima kasih banyak kepada Dr. Hasto yang menyiapkan waktunya secara khusus bersama-sama dengan pejabat eselon 1-2 di BKKBN Pusat yang pagi-pagi harus menyiapkan waktu untuk bisa hadir dalam acara launching pagi ini. Terima kasih yang sama juga atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Ambon, saya sampaikan kepada Jenderal Paloni yang juga memberikan perhatian yang luar biasa bagi kota ini dalam hubungan persaudaraan selaku bagian dari rakyat dan masyarakat Kota Ambon. Kiranya apa yang kita kerjakan pagi ini dapat menjadi contoh dan sumbangsi bagi yang lain. Sekedar untuk diinformasikan, Pak Hasto dan Pak Doni, di seluruh kecamatan di Kota Ambon ini, semua camat, lurah, sementara standby. Setelah acara langsung ini, langsung secara serentak, mereka juga bergerak langsung dalam rangka sosialisasi kegiatan yang sama. Penilaian kinerja aksi konvergensi dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Maluku dilaksanakan bertempat di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku Selasa 3 November 2020. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten 2 Sekda Maluku yang turut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Anton Lelosa, OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, serta Kabupaten Maluku Tenggara. Pada kesempatan tersebut, Masuku mengatakan bahwa hasil penilaian kinerja biasanya diumumkan secara nasional setiap bulan Agustus. Namun karena diperhadapkan dengan situasi COVID-19, maka hasil penilaian akan diundur sampai pertengahan bulan November. Ia juga menyampaikan penilaian kinerja tahunan diharapkan menjadi ajang pembelajaran dan daya saing yang dapat memotivasi pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi untuk dapat meningkatkan kinerja dalam penanganan stunting. Dengan kinerja kabupaten kota Lokus dalam wilayah Provinsi Maluku serta pembelajaran antar kabupaten kota di Provinsi Maluku untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan aksi konvergensi integrasi. Hasil penilaian kinerja Kabupaten Kota Lokus ini akan diumumkan secara nasional pada setiap bulan Agustus oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tetapi karena pada saat ini kita berhadapan dengan COVID-19, maka diundurkan sampai pertengahan bulan November. Penilaian kinerja tahunan ini diharapkan menjadi ajang pembelajaran dan daya saing yang dapat memotivasi pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi
untuk dapat meningkatkan kinerja dalam penanganan stunting. Pada tahun ini, penilaian kinerja difokuskan pada pelaksanaan 8 aksi konvergensi di 6 kabupaten prioritas dengan pengaturan untuk Kabupaten Lokus 2019 akan dinilai aksi 1 sampai dengan aksi 8 dan Kabupaten Lokus 2020 yang dinilai adalah aksi 1 sampai aksi 4. Aksi konvergensi yang dinilai meliputi aksi analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan Lokus stunting, peraturan bupati atau peraturan wali kota mengenai kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting, pembinaan kader pembangunan manusia, perbaikan sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting, serta review kinerja tahunan. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri arahan saya meminta kepada tim panelis untuk dapat bekerja melakukan tugas penilaian sesuai petunjuk teknis penilaian kinerja yang sudah diberikan, dan bagi semua pimpinan OPD Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota lintas sektor agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya nantinya haruslah bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam mendorong percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku yang kita cintai. Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota Semaluku tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Selasa 3 November 2020 bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Rakor tersebut dipimpin oleh Gubernur Maluku Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail serta turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Maluku maupun 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Rakor Forkopimda tersebut diharapkan dapat mewujudkan Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Saya berharap lewat forum ini dapat terjalin sinkronisasi dan koordinasi bukan hanya untuk saling memahami, tetapi yang penting adalah semuanya dapat diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat yang kita cintai. Semangat dan rasa optimis kita yang tinggi telah memberi landasan moral yang kuat guna menghadapi berbagai masalah, baik yang terkait dalam masalah ekonomi dan juga masalah kesehatan warga di masa pandemi COVID-19 saat ini. Saya yakin pertumbuhan ekonomi daerah Maluku ke depan akan semakin membaik, terutama dengan hadirnya beberapa kapal perintis antar pulau. Dan yang terakhir adalah hadirnya KM Batra Nusantara 02 yang berkapasitas besar. Rapat gabungan pimpinan dan anggota panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah atau Ranperda Provinsi Maluku dalam rangka membicarakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap 2 buah Ranperda, yaitu Ranperda tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah Maluku Energi Abadi dan Ranperda tentang perusahaan perseroan daerah Maluku Energi Abadi. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Selasa 3 November 2020 yang bertempat di ruang rapat paripurna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Aziz Sangkala, yang dihadiri Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku dan anggota DPRD Provinsi Maluku.
Aziz Sangkala saat ditemui seusai rapat tersebut berharap agar keberadaan BUMD Maluku Energi Abadi dapat memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat Maluku dengan mengelola PI 10% dan tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Alhamdulillah fraksi-fraksi sudah menyampaikan persetujuannya ya dalam pembahasan Ramperda tingkat 1 Maluku Energi Abadi dan penyertaan modalnya. Jadi pembahasan tingkat 1 itu diakhiri dengan penyampaian persetujuan fraksi-fraksi dalam rapat gabungan pansus. Alhamdulillah dengan demikian secara prinsip sudah tidak ada masalah lagi dalam pembahasan, sudah dilalui secara utuh oleh fraksi-fraksi, dikaji pasal per pasal dan sudah bisa diterima untuk ditetapkan menjadi perda. Insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan pembahasan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam sidang paripurna, diawali dengan laporan pansus, lalu persetujuan seluruh anggota DPRD dalam sidang paripurna, dan ditutup dengan pidato gubernur ya terkait dengan perda tersebut. Kami berharap tentu tadi semua fraksi memberikan catatan agar keberadaan perusahaan daerah Maluku Energi Abadi ini bisa benar-benar memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat Maluku dengan mengelola PI 10% dan tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah kita sehingga bisa dilakukan untuk pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang paling penting juga adalah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di KKT dan MBD di mana Blok Masela berada.